Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan patologi klinik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang environmental related disease atau penyakit yang terkait dengan lingkungan. Yang dipresentasikan oleh saya, Valentina Metasri Kartika. Sebelumnya, definisi dari topik kita hari ini adalah sebuah studi dari penyakit yang terhubung dengan faktor-faktor lingkungan, tapi yang tidak disebabkan oleh genetik. Jadi, uh, environmental related disease itu adalah sebuah studi tentang penyakit-penyakit yang disebabkan karena faktor dari lingkungan. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan karena faktor lingkungan itu bisa karena exposure atau paparan kepada zat kimia atau fisik di lingkungan sekitarnya, di tempat bekerja, atau pada suatu komunitas di masyarakat, termasuk di dalamnya adalah penyakit yang berhubungan dengan sumber dari nutrisi. Klasifikasi dari environmental related disease yang pertama adalah polusi udara karena cemaran dari motor atau dari industri, kemudian penggunaan dan juga penyalahgunaan dari obat-obatan, dan juga paparan zat kimia termasuk radiasi, kemudian kontaminasi pada air dan juga makanan karena pestisida atau sampah dari industri. Kemudian bisa over or under nourish. Yang pertama adalah polusi dari lingkungan. Polutan adalah suatu zat di lingkungan yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan pada organisme atau makhluk hidup yang terekspos. Termasuk di sini adalah zat-zat yang secara natural atau secara alami itu ada, tapi jumlahnya itu abnormal atau mungkin jumlahnya itu melebihi ambang batasnya, atau zat-zat yang secara natural atau secara alamiah itu tidak ada di dalam lingkungan. Beberapa contoh polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan, yang pertama adalah rokok, kedua adalah asap dari pembakaran kayu, kemudian gas dari pembakaran fosil, kemudian zat-zat kimia dari industri, dust atau debu, kemudian bisa gas yang secara normal itu ada di atmosfer, tapi jumlahnya berlebih seperti ozon, nitrogen, karbon monoksida, dan juga karbon dioksida. Nah, bagaimana polutan itu bisa berefek kepada kesehatan dalam hal ini? Ada beberapa mekanisme. Yang pertama adalah efeknya secara langsung. Contohnya adalah asam dan basa yang kuat, dia memiliki efek yang korosif pada kulit. Kemudian logam berat seperti merkuri, dia memiliki efek toksik yang langsung ke gastrointestinal ataupun ke sel pada ginjal. Kemudian mekanisme yang kedua adalah mekanisme yang tidak langsung melalui metabolisme perantara yang dapat merusak sel. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, dia dimetabolisme dulu. Nah, hasil dari metabolisme yang dinamakan metabolit itulah yang memiliki efek yang merusak. Kemudian dengan cara trigger atau memicu pembentukan antigen baru yang menstimulasi tubuh untuk memproduksi antibodi yang sifat antibodinya itu adalah sitotoksik. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah delay effect atau efek yang ditunda. Jadi ketika tubuh itu terpapar terhadap polutan, dia bersifat kumulatif. Makin lama makin menumpuk. Misalnya efek mutagenik dari zat kimia atau paparan ultraviolet setelah beberapa tahun. Contohnya itu adalah radiasi radon yang dapat menyebabkan kanker setelah beberapa tahun dari paparan.
Radon itu adalah gas radioaktif yang secara natural itu ada, tapi biasanya bisa terakumulasi pada tempat-tempat tertentu di mana ventilasinya itu tidak cukup. Contohnya misalnya di tambang bawah tanah yang bisa menyebabkan bahaya pada kesehatan. Nah, ini adalah contoh bagaimana human terekspos terhadap polusi dari udara, dari air maupun dari tanah yang dapat menyebabkan paparan langsung kepada kulit, paru-paru ataupun gastrointestinalnya, kemudian baru terserap ke dalam peredaran darah dan distribusi ke jaringan-jaringan. Bisa di metabolisme, kemudian dia bisa menimbulkan efek toksik, ini yang indirect, atau yang direct tadi bisa langsung menyebabkan iritasi di beberapa organ dan juga di beberapa organ di tubuh seperti kulit, paru-paru, dan juga gastrointestinal. Kemudian setelah di metabolisme, dia ada dua kemungkinan, dia bisa menyebabkan efek toksik atau dia bisa langsung diekskresikan atau malah disimpan sehingga dia bisa bersifat yang mekanisme ketiga tadi, delay effect, jadi terakumulasi di dalam tubuh. Nah, polutan itu bisa menyebabkan efek yang akut, bisa menyebabkan efek yang kronik. Disebut menyebabkan efek yang akut apabila dia secara langsung dapat menginduksi atau memicu inflamasi atau kematian pada sel atau jaringan. Kemudian dia juga bisa melalui imun respons seperti hipersensitivitas, reaksi hipersensitivitas, atau bisa menimbulkan efek yang kronik. Jadi efeknya itu muncul setelah melalui paparan yang jangka panjang seperti inflamasi yang kronik atau fibrosis atau penebalan atau luka pada jaringan karena efek toksik yang dalam bentuk subklinikalnya. Polutan yang bisa merusak paru dalam hal ini contohnya adalah efeknya adalah toksisitas akut seperti iritasi pada bronkus, kemudian edema pada paru, atau reaksi alergi dalam bentuk asma, atau paparannya bersifat kronik, contohnya chronic obstructive pulmonary disease atau COPD, atau biasanya PPOK dalam bahasa Indonesianya penyakit paru obstruksi kronik, atau yang lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kanker pada paru. Faktor-faktor utama yang menyebabkan toksisitas karena polusi pada udara. Nah, biasanya polusi pada udara efeknya itu tidak sama pada individu yang berbeda. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhinya. Contohnya yang pertama adalah properties atau kandungan atau karakter dari sifat fisika dan kimia dari polutannya. Contohnya bagaimana kelarutannya terhadap air, bagaimana ukuran partikelnya, dan bagaimana pada individu itu anatomi pernapasannya, dan juga bagaimana suatu individu itu tereaktif terhadap zat kimianya, apakah sensitif atau super sensitif atau less sensitif terhadap paparan zat asing. Kelarutan pada air bisa juga mempengaruhi bagaimana suatu polutan itu masuk ke dalam tubuh dan juga kecepatannya masuk, kecepatannya terdisolusi dan terdissolve ke cairan tubuh dan juga beredar di peredaran darah. Kemudian ukuran partikel tentu saja semakin kecil, dia semakin mudah masuk melalui terhirup, kemudian ke alveoli pada paru-paru. Kemudian konsentrasi dari polutan, lebih tinggi konsentrasinya maka lebih toksik sifatnya. Kemudian durasi dari exposure atau paparannya, lebih lama terpapar tentu saja lebih banyak yang terakumulasi dan lebih tinggi efek toksiknya. Kemudian reaksi dari host, dalam hal ini adalah manusia, ke paparan polutan tersebut, dan juga bagaimana respon dari host atau manusia itu terhadap zat asing. Contohnya adalah bagaimana sistem imun kita dalam men-tackle atau mengatasi zat asing yang masuk dalam tubuh tadi.
Nah, contoh yang pertama adalah polusi dari udara adalah dari smoking atau tobacco. The use of tobacco product is associated with more mortality than any other personal, occupational, or environmental exposure. Jadi, banyak penelitian membuktikan bahwa penggunaan dari rokok itu sendiri lebih tinggi menyebabkan mortalitas atau kematian daripada paparan personal, pekerjaan atau lingkungan yang terkait di polusi udara tadi. Tobacco atau rokok adalah the most common exogenous cause human cancer. Jadi zat asing yang paling banyak menyebabkan kanker pada manusia. 90% dari kanker pada paru itu disebabkan karena merokok. The main culprit is cigarette smoking. Jadi yang kita concern utamanya adalah merokok sigaret. Tapi smokeless tobacco dalam bentuk yang bervariasi, contohnya chewing atau vape misalnya kita kenal sekarang, juga menyebabkan efek yang berbahaya dan juga merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan kanker pada mulut atau oral cancer. Nah, di sini adalah efek-efek buruk pada rokok. Di sini ada gambar manusia, kemudian efek-efeknya di berbagai organ. Anda bisa perhatikan sendiri, misalnya di mulut bisa menyebabkan kanker mulut, kanker laring, kanker esofagus, kanker paru, bisa menyebabkan emfisema atau kesulitan bernapas, chronic bronchitis, myocardial infarction atau sumbatan pada jantung, ulkus peptik atau luka pada lambung, kanker pankreas, kemudian atherosclerosis atau ada sumbatan atau plak pada pembuluh darah, kemudian bisa juga kanker pada bladder atau kandung kemih. The mechanism responsible for some tobacco-induced disease, jadi beberapa mekanisme yang memperantarai penyakit-penyakit yang terkait pada merokok, yaitu yang pertama adalah zat pada merokok mempunyai efek iritan secara langsung di mukosa bronkus yang menyebabkan inflamasi dan juga meningkatkan produksi mukus sehingga menyebabkan bronkitis atau inflamasi pada bronkus. Kemudian komponen-komponen pada rokok itu terutama polisiklik hidrokarbonnya dan juga nitrosaminnya bersifat karsinogen atau bisa menyebabkan kanker pada animals dan juga tentu saja pada human, lung carcinoma. Atherosclerosis dan juga komplikasi utamanya myocardial infarction are strongly linked with cigarette smoking. Jadi ada satu kondisi pada manusia yang disebut atherosclerosis atau plak pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu timbul suatu sumbatan. Dia komplikasi utamanya adalah myocardial infarction. Jadi pada jantung itu ada suatu pembuluh yang mensuplai nutrisi ke otot jantung. Apabila atherosclerosis terjadi pada pembuluh tersebut, maka jantung tidak mendapatkan nutrisi. Biasanya bisa menyebabkan sesak atau nyeri pada dada yang paling ringan dan yang paling parahnya bisa menimbulkan kematian. Maternal smoking atau merokok pada ibu dapat meningkatkan resiko dari spontaneous abortion, yaitu aborsi yang tidak direncanakan atau terjadi secara spontan, preterm birth atau kelahiran yang belum pada waktunya, dan bisa menghasilkan intrauterine growth retardation atau biasanya bayi yang dilahirkan itu memiliki berat badan rendah dan juga pertumbuhannya ketika bayi tersebut tumbuh itu terganggu. Exposure to environmental tobacco smoke is also associated with detrimental effect. Jadi perokok pasif pun juga terbukti mengalami efek negatif dari paparan rokok. Nah, di sini adalah contoh dari zat penyusun pada rokok dan juga efeknya. Anda bisa baca sendiri, misalnya tar itu bersifat karsinogenik atau pemicu kanker. Nikotin dia bisa menyebabkan tumor.
fenol juga, tumor dan juga iritasi pada mukosa, dan banyak lagi Anda bisa baca sendiri di tabel ini. Kemudian di sini adalah contoh organ dan juga zat karsinogennya dari rokok. Misalnya yang bisa menyebabkan kerusakan pada laring dan juga paru-paru, itu zat karsinogen pada rokok adalah polycyclic aromatic hydrocarbon atau NNK, polonium. Kemudian yang bisa merusak esofagus contohnya NNN dan lain-lain, Anda bisa baca sendiri di sini. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana rokok tersebut menyebabkan kerusakan pada tubuh. Yang pertama, zat yang bernama nikotin yang terdapat pada rokok itu bisa memicu pelepasan neutrofil dari pembuluh darah ke jaringan. Kemudian radikal bebas pada rokok itu juga memicu pelepasan mediator inflamasi IL-8, LTB4, tumor necrosis factors yang dapat menyebabkan atau menginisiasi pelepasan neutrofil dari pembuluh darah. Kemudian neutrofil itu sendiri bersifat radikal bebas. Kemudian neutrofil, kemudian radikal bebas yang terkandung pada rokok itu bisa menyebabkan kondisi yang bernama neutrofil elastase, yaitu suatu enzim yang bersifat sangat destruktif kepada tubuh. Dia bisa menyebabkan kerusakan jaringan, kemudian bisa menyebabkan makrofag elastase, pengeluaran suatu enzim yang bisa bersifat destruktif juga, yang menyebabkan emfisema. Emfisema itu adalah suatu kondisi pada paru yang ditandai dengan kesulitan bernapas. Individu dengan emfisema itu pada kantong udara di paru-paru atau alveolinya itu mengalami kerusakan. Seiring dengan berjalannya waktu, dinding pada paru-paru itu lemah dan juga rusak sehingga menyebabkan space atau ruang yang besar di paru-paru yang berbeda dari morfologi yang normalnya. Intinya adalah struktur dari anatomi dan morfologi paru-parunya mengalami kerusakan.